Cukup ngeluarin 2,6 jutaan aja, kalian udah punya HP Android yang layarnya melengkung, AMOLED, speknya lumayan, desainnya juga lumayan berkelas kelihatannya. Ya, salah satunya adalah Tecno Spark 20 Pro Plus, yang udah kita uji, udah kita pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan. Kayak gimana impresinya? Tonton terus. Sekarang smartphone dengan layar melengkung itu nggak cuman milik smartphone flagship aja yang harganya 10 juta ke atas. Sekarang tuh lagi eranya smartphone kelas menengah, low end ke mid end, mengusung spesifikasi dan desain yang menurut gue udah berasa premium di kelasnya. Sekarang udah lumayan banyak smartphone murah Android yang punya layar melengkung, udah AMOLED pula. Salah satunya Tecno Spark 20 Pro Plus. Smartphone itu harganya 2,6 jutaan pas rilisnya di Indonesia. Mungkin sekarang udah bisa lebih murah, bisa kalian beli secara lebih murah, tapi lagi-lagi dengan harga kurang dari 3 jutaan aja, kalian udah punya smartphone secantik ini. Berbagai kelebihan dari sebuah layar yang melengkung itu ada banyak sebenarnya. Selain ya udah pasti pakai panel AMOLED dengan kualitas warna dan detail yang lebih bagus dari IPS LCD, secara visual, secara tampilan juga kelihatan lebih bagus. Kalau layarnya melengkung, udah pasti kelihatan punya bezel yang lebih tipis, bezel-less. Untuk layarnya sendiri, AMOLED-nya menurut gue bukan AMOLED yang kaleng-kaleng, bukan AMOLED kayak kelas KW gitu. AMOLED-nya udah bagus, udah bisa menampilkan warna yang lebih vivid. Jadi kalau misalnya kalian main game, entah itu nonton film di Disney, Netflix, ataupun nonton YouTube, hasilnya tuh warnanya tuh lebih berasa keluar, natural, dan juga detail dengan cukup tajam. Ya, resolusinya juga udah Full HD+, udah resolusi yang standar di kelas mid-range. Ukurannya 6,78 inci dan udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Jadi, refresh rate smartphone ini tuh udah pasti nggak adaptif ya, karena adaptif itu miliknya panel LTPO yang lebih mahal. Jadi, ada 3 opsi refresh rate di Tecno Spark 20 Pro Plus. Ada 120 Hz, 60 Hz, dan auto switch. Ketiganya sih sebenarnya punya fungsi yang kurang lebih sama ya. Memaksa, kalau 60 Hz itu memaksa refresh rate layar di 60 Hz aja, sementara 120 Hz dan auto switch ngasih performa layar yang lebih baik, terbaik, ketika aplikasi ataupun game yang dimainkan atau yang dijalanin itu bakal ditampilin di refresh rate yang tinggi, tapi pas lagi mode idle, misalnya di home screen, atau mungkin ya di aplikasi yang ngedukung, otomatis refresh rate-nya bakal diturunin ke 60 Hz. Nah, yang menarik, harga segini, kalian udah bisa punya smartphone yang dukung teknologi in-display fingerprint. Fitur yang lagi-lagi mewah untuk sebuah smartphone harga 2 jutaan. Dan secara tampilan, ya mirip-mirip kayak smartphone yang harganya 5 jutaan ke atas nggak sih? Kayak Vivo V30 Pro, terus juga Redmi Note 13 Pro Plus, ya nggak sih? Dengan bezel yang tipis, kiri kanan atas bawahnya, terus juga ada pancol di bagian atasnya. Ya, untuk bagian depan dapat plus lah Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Untuk bagian belakangnya kayak gimana? Kebetulan unit yang kita review sekarang ini dapat warna putih. Sebenarnya Tecno Spark 20 Pro Plus itu punya beberapa pilihan warna. Yang hero color-nya ini adalah warna green. Karena dia pakai material kulit vegan. Jadi lebih berasa lagi premiumnya. Gue sendiri pas datang ke MWC 2024 di Barcelona, gue udah sempat hands-on tuh Tecno Spark 20 Pro Plus yang warna hijaunya. Emang sih, kulit vegannya tuh berasa beda dengan material plastik di smartphone ini, di varian warna yang lainnya. Kalau material plastik di Tecno Spark 20 Pro Plus ini berasa kayak agak tipis kalau digenggam, tapi kulit vegannya yang warna hijaunya itu lebih berasa premium, lebih berasa punya build quality yang lebih bagus dari varian warna lainnya. Karena materialnya lebih tebal, terus juga warna yang lebih kalem, nggak lebay kayak gini, ya nggak sih? Gue kurang suka dengan warna di sininya, tone warna di sekitar bingkai kameranya. Kalau aja warnanya dibikin putih aja udah, dengan gradasi warna, sebenarnya udah cakep sih. Kenapa harus gini coba? Ya subjektif sih emang secara desain. Untuk bingkai kameranya, no comment sebenarnya. Karena sekarang bingkai kamera berbentuk lingkaran udah jadi tren. Udah mulai dari Realme 11 itu udah lingkaran. Terus nanti juga Vivo V30i juga
bingkai kameranya juga lingkaran, dan banyak banget smartphone murah sampai smartphone mahal, bingkai kameranya lingkaran. Ya, dengan kayak gini, Tecno udah mulai ikut tren aja sih di smartphone Android zaman sekarang. Di bagian bawah ada USB Type-C, terus juga ada mikrofon, speaker, dan SIM tray. Di bagian kiri, nggak ada apa-apa, dan di bagian kanannya ada tombol power dan juga tombol volume. Sebelum kita bahas soal performance si Tecno Spark 20 Pro Plus ini, kita bahas dulu ya soal sistem operasinya. Jadi, smartphone itu berjalan di sistem operasi yang baru sebenarnya. Basisnya Android 14, iOS versi 13.6. Sistem operasi ini ada di banyak smartphone terbaru Tecno, jadi udah disebar nih pembaruan atau update-nya. Sebenarnya ada beberapa catatan sih soal sistem operasi ini, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, ya udah pasti dibandingin sama seri sebelumnya, iOS ini tuh lebih smooth, lebih lancar aja. Pas kita scrolling di app drawer itu lebih lancar, terus transisi antara aplikasinya itu lebih satset. Apalagi kalau misalnya ngakses dari recent apps. Beneran perpindahan aplikasi yang floating terus jadi aplikasi yang full screen itu beneran nggak kelihatan patah-patah. Mungkin ya emang ditopang juga sama dapur pacu smartphone ini yang masih mumpuni. Tapi experience kayak gitu sebenarnya bikin gua nyaman sih pakai smartphone ini. Dan secara personalisasi ada banyak banget personalisasi yang bisa kita atur. Temanya banyak, ada yang udah tersedia pre-install di smartphone ini. Ada juga yang tersedia secara online, kalian bisa ngakses bebas, bisa di-download. Terus juga smartphone ini tuh udah punya fitur AI. Jadi era AI itu udah melekat ya di smartphone Android zaman sekarang. Mulai dari Galaxy AI sekarang udah banyak banget yang ngikutin, quote and quote. Salah satunya Tecno yang ngehadirin AI wallpaper generator. Jadi di sini kalian bisa bikin wallpaper berdasarkan perintah kalian sendiri. Kalian bisa ngetik kalian mau bikin wallpaper kayak gimana dan temanya tuh kayak gimana. Ada banyak banget tema di sini, mulai dari intelligent, movie, game, cyberpunk. Kalian bisa pilih dan otomatis sistem bakal bikin wallpaper tersebut sesuai sama deskripsi yang kalian ketikin tadi. Kalau misalnya males ya ngetik bikin wallpaper, ya ada juga pilihan wallpaper di sini, tinggal pilih. Terus juga opsi always on display juga banyak banget. Mungkin bisa dibilang personalisasi di smartphone ini lengkap ya. Kayak Oppo itu lengkap juga personalisasinya, Vivo, dan ini juga terbilang lengkap. Dibantu oleh fitur AI juga. Dan yang kedua, kelebihannya lagi ya pasti sistem operasi ini udah ngedukung memfusion. Jadi RAM virtual, kalian bisa nambahin RAM smartphone ini sampai ke 8 GB. Jadi ada 3 pilihan, 3, 5, dan 8 GB. Dan banyak banget fitur di sini yang bisa kalian temuin di special function. Mulai dari smart panel, social turbo, game mode, dan lain sebagainya. Tapi ada satu kekurangan yang menurut gua ini harus segera dihilangkan oleh Tecno gitu. Karena secara sistem operasi, ini OS udah enak nih. Udah satset, fiturnya banyak, AI-nya juga ngebantu banget. Kekurangannya adalah smartphone ini kebanyakan bloatware-nya. Bloatware-nya tuh nggak jelas banget. Bloatware-nya berupa game yang bahkan gua nggak pernah mainin. Jadi banyak game, terus juga aplikasi-aplikasi yang menurut gua kurang jelas juga. Yang bikin experience gua ketika pakai smartphone ini tuh kayak berkurang aja. Berkurangnya karena apa? Capek ngapusin satu-satu aplikasi yang ada yang terinstall secara otomatis di smartphone ini. Tapi ya secara overall iOS 13, Android 14 ini udah lumayan oke sih untuk smartphone harga 2 jutaan. Nah sekarang kita bahas soal performanya. Jadi Tecno Spark 20 Pro Plus ini udah pakai prosesor Legend. Prosesor yang dibilang badut enggak, tapi ya badut karena ini udah prosesor bertahun-tahun tapi tetap dipakai gitu, tetap langganan dipakai di smartphone mid-range. The Legend Helio G99. Tapi prosesor Helio G99 di sini dikasih embel-embel Ultimate. Jadi mirip kayak Infinix Note 40 atau Note 40 Pro yang versi 4G. Bedanya apa? Kalau dari keterangan Infinix, ya kebetulan Infinix sama Tecno kan satu perusahaan ya. Jadi gua anggap ini keterangannya sama lah ya. Jadi MediaTek Helio G99 Ultimate ini punya peningkatan pada artificial intelligence-nya, jadi kecerdasan buatannya ya. Salah satu tadi buktinya, kalian disediakan fitur AI wallpaper generator, terus juga di sini fitur AI Volux juga ditingkatin, mirip kayak Infinix Note 40 Pro. Jadi banyak fitur di sini dan secara performa sebenarnya ningkat sedikit, nggak banyak, sedikit doang karena skornya memang ya skor standarnya
MediaTek Helio G99 gitu. Karena di AnTuTu benchmark gue dapetin skor 436 ribuan poin. Kira-kira selisih 20 ribuan poin lah lebih tinggi dibandingin sama G99 versi regulernya. Sementara untuk di PC Mark, smartphone ini bisa meraih skor sampai 10 ribuan poin. Dan ini yang menarik, performance G99 Ultimate disandingin sama iOS generasi terbaru, bikin performance smartphone itu bener-bener manteng di 100%. Kebukti di PC Mark bener-bener stabil di 100% pada clock speed yang tertinggi. Ya, skornya nggak terlalu maksimal, tapi seenggaknya kita dapat kejelasan gitu, dapat jaminan kalau smartphone ini nggak bakal turun kinerjanya, bakal andal banget buat kalian main game, multitasking, dan lain sebagainya. Nah, di 3D Mark, kalau misalnya kalian seneng game nih, 3D Mark bisa jadi acuannya, karena gua ngetes di Wildlife Stress Test, stabilitasnya emang stabil banget, 98,6%, meskipun skornya lumayan rendah. Titik frame rate tertingginya ya emang tembus cuma 11 fps aja, tapi ya ini adalah pengujian yang berat sebenarnya untuk smartphone kelas menengah, tapi seenggaknya kita bisa tahu kalau MediaTek Helio G99 Ultimate ini emang stabil buat ngerunning grafik yang tinggi ala-ala game AAA di Android. Oh iya, untuk kapasitas RAM dan memori penyimpanannya, jadi RAM dari Technospark 20 Pro Plus ini jenisnya LPDDR4X 8GB, sementara penyimpanannya masih UFS 2.2 dengan kapasitas 256GB. Nah, baterainya goceng, 5000 mAh dengan fast charging 45W. Bisa tahan seberapa lama? Tahan banget. Bisa dipakai seberapa lama smartphone ini? Dari pengujian gua, Technospark 20 Pro Plus ini bisa tahan ya rata-rata 10-11 jam. 12 jam kadang-kadang asal gua nggak sering-sering main game. Jadi ya 10-11 jam itu memang daily use gua gitu, kayak main game, terus juga medsos, scrolling, kadang juga ngetik berita dan review juga di smartphone, buka kamera kadang-kadang, tapi ya seringnya buka apps dan game sih. Ya, dengan screen on time kira-kira sekitar 4-5 jam. Jadi dengan baterai 5000 mAh dan ketahanan sampai 11 jam, menurut gue cukup impresif. Apalagi fast charging 45W ini bisa ngecas Technospark 20 Pro Plus kurang dari 1 jam aja. Jadi dari 4% sampai penuh cukup 57 menit doang buat ngecas smartphone ini. Jadi bingkai kamera berbentuk lingkaran yang lumayan gede ini, ada 3 kamera dan 1 lingkaran gimmick yang gua nggak tahu fungsinya buat apa. Jadi 1 kamera ini sensornya gede, 108 megapiksel. Peningkatan dibandingin sama seri sebelumnya, Spark 10 Pro itu 50 megapiksel. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan AI lens yang resolusinya mentok di QVGA aja. Jadi sebenarnya 2 kamera tadi itu ya gimmick aja sih, biar bingkai kamera lingkaran ini penuh gitu, kelihatan kamera doang. Dan 1 lingkaran menarik yang bukan kamera juga bukan, LED flash bukan, sensor fingerprint bukan, ya cuman gimmick aja, biar kelihatan lingkarannya ada 4 di bingkai kamera Technospark 20 Pro Plus. Kualitasnya kayak gimana? Jadi ya gue kebanyakan ya pastinya motret pakai sensor 108 megapiksel ini, dan kayak sensor 108 megapiksel pada umumnya, jadi kamera ini punya proses pencitraan namanya pixel binding. Jadi 9-in-1 pixel binding yang menghasilkan gambar di resolusi 12 megapiksel. Jadi kameranya itu sebenarnya lebih detail karena pixelnya tuh dimampatkan gitu dari 108 ke 12 megapiksel. Udah pasti warnanya juga bakal lebih jelas, bakal lebih vivid ya, karena beberapa foto digabungkan jadi satu file foto yang berkualitas paling tinggi, paling bagus. Emang nggak didukung oleh OIS, tapi stabilisasinya ya berbasis software, meskipun nggak terlalu maksimal juga untuk perekaman video sebenarnya, apalagi buat ngevlogging sambil lari kayak gitu ya udah pasti lumayan goyang-goyang dengan efek video yang agak ketarik-tarik. Hampir mirip dengan perekaman video nih, ngambil video dan distabilkan oleh Google Foto. Nah, kayak gitu tuh. Jadi di bagian sudut-sudutnya itu kayak ketarik-ketarik gitu. Ya emang tipikal stabilisasi berbasis software sih, Electronic Image Stabilization. Jadi ya menurut gua kameranya untuk video so-so, tapi untuk gambar ini bagus. Lumayan bagus untuk sebuah smartphone harga 2 jutaan. Kurangnya 1, minimal kan ada Technospark 20 Pro nih. Ini kan Pro Plus. Seenggaknya gitu ya, daripada bawain AI lens, kenapa sih nggak bawain ultrawide aja? 8 megapiksel juga udah cukup gitu. Karena menurut gua motret makro, apalagi nggak autofocus, lensanya tuh fix focus. Kalau misalnya tangan kita goyang, tremor, hasilnya jelek. Motretnya pun nggak bakal maksimal kalau pencahayaannya
standar-standar aja. Jadi harus terang banget kayak studionya Uzone nih, terang, baru makronya bagus. Tapi kalau warnanya biasa aja, apalagi mendung-mendung, noise pas di mana-mana, jadi kayak nggak berguna aja. Apalagi AI lensnya yang ngebantu buat depth untuk portrait mode, tapi sebenarnya kamera 108 megapiksel TOC itu pun ya udah bisa bikin foto potret dengan efek bokeh yang dibantu oleh AI. Jadi kayak menurut gua mendingan masukin kamera ultrawide aja lah dengan kamera utama, 2 juga udah cukup. Ya paling dipikirin layout pada bingkai kameranya. Itu lebih adil buat user, jadi ya kepake aja semuanya kamera dari smartphone ini. Sementara untuk kamera depannya 32 megapiksel, jadi lumayan oke secara resolusi. Ya emang masih fix fokus, tapi ya udah lumayan lah buat ngebantu kalian yang biasa suka swap foto atau selfie di lagi jalan-jalan atau lagi ngantor, lagi di jalan misalnya, ya hasilnya udah oke. Natural iya, tapi enggak dengan detailnya, karena kalau diperbesar, detail foto pas kita selfie itu agak berkurang. Ada beberapa spot-spot noise yang bakal kelihatan ketika kita memperbesar gambarnya. Jadi ya, secara kualitas so-so sebenarnya, tapi untuk kamera belakang 108 megapikselnya bagus. Kalau budget kalian emang terbatas banget, di bawah dari 3 juta, tapi pengen smartphone yang kelihatan mahal, kelihatan bagus, bisa dipakai buat berbagai aktivitas harian, dari mulai main game, buka medsos, chattingan, atau ya mungkin kerja buat kalian yang punya toko online, atau driver ojol, ya restoran. Smartphone ini sebenarnya menawarkan kemampuan yang all-rounder, dari mulai baterainya yang awet, prosesor yang stabil, main game juga oke, berdasarkan benchmark yang kita lakuin. Fast chargingnya juga udah mantep, 45 watt dengan adapter yang ada dalam paket pembeliannya. Dan apabila kalian yang memang nyari smartphone yang secara tampilan cakep, ya ini juga cakep. Layarnya udah melengkung, bezel-less, dan gue saranin untuk beli yang kulit vegan yang warna hijaunya, karena itu beneran kelihatan mahal dibandingin sama warna putih ini. Sebenarnya smartphone ini untuk harganya 2,6 juta, hampir nggak ada celah sebenarnya. Kalian udah bisa dapetin smartphone yang lagi-lagi kemampuan yang all-rounder, yang semuanya pas. Dari mulai performanya, desainnya, kameranya juga bagus. Semuanya bekerja dengan baik meskipun ada beberapa gimmick yang harusnya nggak perlu dihadirkan oleh Tecno. Dari mulai bloatware-nya, terus juga ya dua kamera ini yang gua nggak tahu gunanya buat apa, karena hasilnya biasa banget, malah cenderung jelek. Dan kelebihan dari smartphone ini ya, di luar dengan kemampuan hardware-nya adalah sistem operasinya. Sistem operasi yang menurut gue peningkatannya lebih baik daripada seri sebelumnya, karena experience gue ketika pakai smartphone ini ya nyaman. Buka app driver, buka aplikasi, beralih ke satu aplikasi ke aplikasi lainnya, mengakses game-game favorit gue ya lancar di smartphone ini, meskipun spesifikasinya bisa dibilang spesifikasi yang buat gue pribadi yang biasa pakai smartphone flagship, spesifikasi yang lumayan kentang, G99 Ultimate. Tapi lagi-lagi untuk harganya, ini smartphone yang adil buat kalian beli. Memang banyak pilihan banget di rentang harga ini. Kalian mau layar yang datar juga ada, keluaran dari Xiaomi, ya Redmi misalnya, Oppo juga ada, Vivo, Infinix, apalagi banyak banget di harga ini. Tapi salah satu pilihan yang mewah ya ini, Tecno Spark 20 Pro Plus. So gitu aja sih impresi gue review dari smartphone ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa buat subscribe channel Uzone Tech, nyalain loncengnya, kasih komen, jangan lupa share juga.